Jadi ini Bapak sekalian, saya ingin memulai ya sebagai pengantar untuk supaya agak mesinnya panas gitu ya. Ini bahas dulu tentang adik-adik ya mungkin karena ini banyak yang yang mendengarkan ini tidak hanya milenial atau milenial tapi juga para ilmuwan-ilmuwan yang mungkin menganggap ingin memulai startup dari hasil teknologinya nih Bapak sekalian. Jadi saya ingin mengangkat satu topik tentang bagaimana langkah atau memulai sebuah startup ya yang berbasis teknologi tentunya ya. Nah ini bincang-bincang ini kita perpanas, kita mulai pemanasnya dengan ini nanti setelah itu baru kita masuk ke inti kita ya untuk membahas tentang teknopreneur di bidang eyelink ya, pengobatan mata. Jadi menurut ini Neil Patel, ini orang terkenal ini author sebenarnya ya, dan marketer yang luar biasa ya, terkenal yang entrepreneur ya, sekaligus entrepreneur. Beliau menulis buku tentang 7 langkah utama ya yang diperlukan untuk memulai startup ya. Dan ini beliau terkenal sekali ya, dianggap sebagai top 10 orang yang di majalah Forbes ya, tentang yang influencernya banyak sekali, jadi yang pengikutnya banyak sekali ya. Beliau orang termasuk 100 billion salah satunya jadi sebuah perusahaan yang cukup bagus ya, yang terkenal di dunia ya. Jadi apa kata beliaunya ya tentang startup ya, memulai startup. Seiring dengan berjalannya waktu katanya beliaunya, selama 10 tahun ini kehancuran, kegagalan orang yang memulai bisnis itu terus beranjak dan bertambah ya. Dari tahun ke tahun itu meningkat, mulai dari tahun pertama yang gagal 25% katanya. Tahun berikutnya lagi 36, tahun berikutnya lagi 44, terus sampai tahun ke-10 ini tinggal habis 71, tinggal 29% aja. Jadi beliau mengatakan untuk membuat perusahaan, makanya tadi nanti perusahaan Pak Rusli Care ini luar biasa ya. Ini berarti beliau udah beberapa tahun berarti ini sudah melewati masa-masa ini ya. Beliau pasti sudah bekerja sebagai hard work, ya, dedikasi, yang tentunya ya membutuhkan banyak uang, mungkin kadang-kadang jarang tidur ya Pak ya, dan mungkin kegagalan beberapa kali ditipu orang dan lain sebagainya ya. Jadi ini katanya beliau seperti itu ya, mengoperasikan sebuah startup. Kata beliau langkah-langkah membuat startup itu dimulai pertama bisnis plan dulu ya, jadi artinya model bisnisnya dibikin ya, bentuknya kayak apa. Kemudian berikutnya lagi ya setelah bisnis model ketahuan, ada bisnis plan udah jelas ya langkah-langkahnya, baru membuat mencari ya yang funding yang appropriate, nggak harus besar. Jadi pendanaan yang mencukupi lah bahasanya. Sekarang itu banyak sekali ya Bapak sekalian tentang pendanaan fund untuk startup ya. Besok saya ada kedatangan tamu P-Fund ya yang bisa memberikan pendanaan sampai 50 miliar ya. Kami akan kedatangan itu untuk di-challenge ya. Kita mengajukan proposal nanti didanain oleh mereka untuk kalau startup kita bagus akan didanain. Yang berikutnya lagi ada kita harus selain pendanaan yang appropriate, yang mencukupi, kita juga mungkin harus berteman dengan orang-orang yang satu visi ya, right people ya, jangan sampai satu visi dan cocok ya, maksudnya sesuai dengan job desk-nya yang dimiliki, kemampuan talenta yang dimiliki ya. Jadi kalau tidak, wah repot nanti salah ya. Nah ini kalau nggak melewati ini pasti gagal nanti ya. Berikutnya lagi adalah tempat ya, lokasi, tempat juga harus, dan kita juga membangun website untuk eksistensi ya tentunya ya. Nah ini eksistensi, nggak harus kita harus beli, bisa nyewa dan lain sebagainya ya. Jadi yang kelima adalah ya ini belajar menjadi marketing expert ya, ini penting ya. Ilmuwan kadang-kadang lemahnya di sini nih. Kalau ingin memulai, saya juga termasuk yang paling lemah di sini. Berikutnya build customer base ya, jadi memang membangun kepercayaan kepada yang akan pengguna ya, user kita ya. Nah yang terakhir ya mungkin tentunya naik turun ya apa saja ya kita harus selalu siap
dan selalu bangkit ya ketika kita jatuh, sehingga kita akan bisa melewati cycle ini ya. Saya pikir Bapak Ibu sekalian,